Dalam sebuah hadis yang dibawakan atau diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau berbicara tentang musibah di dunia. Beliau berbicara tentang ujian dan kesulitan. Beliau menyampaikan innal ma'unata ta'til 'abda minallah ala qadril mu'nah. Sesungguhnya pertolongan itu datang kepada seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan datang kepada hamba dari Allah Subhanahu wa taala itu tergantung mu'nahnya seorang hamba tersebut. Apa itu mu'nah, hadirin? Mu'nah berarti kebutuhan, sebagaimana mu'nah juga berarti syiddah, kesulitan dan ujian seorang hamba. Nabi kita SAW ingin menjelaskan kepada kita bahwa pertolongan Allah akan berikan kepada kita, pertolongan Allah akan kirim kepada kita, pertolongan Allah akan kasih kepada kita sesuai dengan kebutuhan kita dan sesuai dengan kesulitan kita, sesuai dengan masalah-masalah hidup kita, sesuai dengan krisis yang kita hadapi. Innal ma'una ta'til 'abda minallahi ala qadril mu'nah. Sesungguhnya pertolongan itu Allah akan berikan kepada seorang hamba sesuai dengan kesulitan dan masalah yang sedang ia hadapi. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan tanzilul ma'unatu minas sama ala qadril mu'nah. Pertolongan Allah akan turunkan dari langit kepada seorang hamba sesuai dengan tingkat kesulitan dan masalahnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, apabila masalah yang kita alami bisa kita deskripsikan dengan angka, lalu keluar angka 70%, maka pertolongan pasti 70%. Apabila masalah yang kita hadapi hari-hari ini 80%, maka pertolongan akan datang 80%. Pertolongan tidak akan datang 79,009% atau 79,9%, lalu 1% ketinggalan atau 0,1% ketinggalan. Karena itulah ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, ketika sedang terkena musibah, ketika terkena masalah dan ujian, maka kita harus benar-benar mencamkan bahwa ujian dan pertolongan berjalan paralel, ujian dan pertolongan berjalan bersamaan, bersama garis lurus. Tidak mungkin ujian meninggalkan pertolongan, tidak mungkin masalah meninggalkan pertolongan, karena Allah lah yang memberikan kita ujian, sebagaimana Allah juga yang memberikan kita pertolongan. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, intinya adalah kemana iman terhadap hadis ini, kemana keyakinan kita. Karena hadis ini hanya untuk orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya. Hadis ini hanya untuk orang-orang yang punya keyakinan kepada Rabbnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarr. Aku tergantung prasangka hambaku terhadap diriku, aku tergantung keyakinan hambaku terhadap diriku. Kalau keyakinan dan prasangkanya baik, maka akan baik yang akan terjadi. Apabila kita yakin pertolongan itu akan datang, maka Allah akan datangkan pertolongan. Dan sebaliknya, wa in syarran fasyarr, kalau ternyata kita suudzon kepada Allah, buruk sangka kepada Allah, pesimis ketika menghadapi hari-hari ini, maka yang akan datang adalah masalah berikutnya dan tidak ada solusi sama sekali. Wa in syarran fasyarr, kalau buruk sangka, maka yang terjadi adalah keburukan. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, pertolongan itu datang sesuai dengan tingkat kesulitan. Tapi siapa yang mau kembali kepada Rabbul Alamin? Siapa yang bersegera sujud kepada Allah Subhanahu wa taala?
Siapa di antara kita yang yakin bahwa pertolongannya bukan di perusahaannya, bukan di makhluk A, bukan di makhluk B, bukan di manusia A, bukan di manusia C. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, dan di atas langitlah rizki kalian dan apa yang dijanjikan untuk kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang ketika ada masalah langsung mengingat Rabbul Alamin? Begitu ada masalah yang dia ingat adalah bukan masalahnya tapi pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang langsung mengambil air wudhu lalu sujud 2 rakaat karena dia yakin kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis sabri was shalah, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Hadirin yang Allah muliakan, ketika Nabi kita SAW menjelaskan bahwa pertolongan akan Allah turunkan dari langit sesuai dengan tingkat kesulitan dan tingkat masalah yang kita hadapi, bukankah itu pesan besar bahwa yang memberikan pertolongan bukan makhluk, yang memberikan pertolongan adalah Rabbul makhluk dan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemana kita dalam konsep ini? Kenapa yang ada di benak kita adalah hubungi si A, hubungi si B, pergi ke sana dan pergi ke sini, seluruh arah kita tuju kecuali arah kepada Rabbul Alamin Subhanahu wa taala. Buktinya tidak ada khusyuan di dalam salat kita. Buktinya tidak ada tambahan rakaat dalam malam-malam ini. Mana air mata taubat kepada Rabbul Alamin? Mana rintihan Rabbi rzuqni atau Rabbi tuba alayya? Pertolongan datang dari Allah, maka mintalah kepada Rabbul Alamin. Perbanyaklah ibadah, perbanyaklah istighfar, perbanyaklah taubat. Pertolongan datang dari langit, jamaah, bukan dari teman atau kolega atau klien kita yang kaya raya tersebut. Pertolongan datang dari yang punya alam semesta. Maka kenapa konsentrasi kita fokus pada perusahaan kita? Apakah saya di layoff atau tidak? Itu yang bikin kita rusak. Karena kita salah meminta pertolongan. Karena kita meminta pertolongan kepada pihak yang tidak bisa kasih kita pertolongan. Urus diri dia sendiri saja, sibuk dan ribetnya minta ampun dalam kondisi pandemi seperti ini. Lalu kita ngemis-ngemis kepada orang-orang itu. Dan di waktu yang sama kita lupa mengemis kepada Rabbul Alamin. Walillahi mulkus samawati wal ard. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Kemana ayat itu di dalam hati kita?